Pak Guru. Waalaikumsalam, Mbak Desta, Mas Faris. Oke, sudah direkam ya. Sekalian kita mulai dan juga nanti kita sambil menunggu temannya supaya masuk. Ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya di hari Selasa ini ya, dari Selasa tanggal 10 Agustus ya, walaupun di kalender tanggal merah, tapi pemerintah sudah menetapkan. Guru, suaranya kecil. Oh, kecil banget ya. Kecil apa tidak yang lain? Oh, besar ya. Berarti Mas Faris dibesarin. Pak Faris dibesarin, Mas Faris dibesarin coba suaranya. HP-nya. Oh, sudah. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mbak Ara, Mbak Una, ada Mbak Una kayaknya, ada 2 orang ya. Oke, dibesarkan aja Mas Faris ya supaya dengar. Lihat jelas. Oke. Ya, di pagi hari ini ya, walaupun di kalender tanggal merah, tapi pemerintah sudah Pak. Apa nih? Wifi. Ya, pemerintah sudah mengajukan membuat keputusan ya untuk mengundurkan liburan tanggal merah. Oke. Ya, itu ya, sehingga liburnya itu besok hari Rabu. Sekarang kita tetap masuk seperti biasa. Nanti berarti kita ketemu lagi hari Jumat. Nah, hari Kamisnya kan olahraga, hari Rabunya libur, Kamisnya olahraga sama agama, nanti kita ketemu lagi hari Jumat insya Allah ya. Oke, di pagi hari ini kita tetap semangat dalam belajar ya. Kali ini kita belajar tentang budaya Banyumasan ya. Ini materi kita yang ketiga. Sudah selesai sebelum PTS 1. Tanggal berapa PTS 1? Tanggal 6 ya, 6 September, berarti kurang 3 mingguan lah ya, 3 mingguan. Makanya itu Pak Guru berpesan untuk tetap belajar ya, tetap semangat dalam belajar, juga tugasnya dikerjakan sebelum PTS 1 selesai. Karena kalau tidak mengerjakan tugas nanti Pak Guru bingung nilainya mau dari mana ya. Oleh karena itu tugas harus segera dikerjakan. Setelah Pak Guru beri link, langsung kalian kerjakan saja ya. Jangan ditunda-tunda. Karena kalau menunda pekerjaan itu nanti pekerjaannya semuanya akan bertumpuk-tumpuk, tambah banyak jadinya ya. Kalau ada kesempatan untuk mengerjakan tugas langsung saja. Jangan bermalas-malasan. Oke, itu dari Pak Guru ya. Kemudian kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum pelajaran dimulai. Ya, ada yang mau mimpin berdoa? Siapa yang mau mimpin berdoa? Ya, Mbak Desta, coba. Ya, Mbak Desta, yuk, coba disiapkan teman-temannya. Siap, gerak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Walidayya warhamhuma Alhamdulillah ya. Kita sudah berdoa semuanya ya, karena kita harus berdoa sebelum dan sesudah mengerjakan pekerjaan kita ya. Oke, setelah kita berdoa ya, kita baru menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, supaya kita semangat dalam belajar dan juga kita tetap cinta terhadap bangsa kita. Ya, nyanyi bersama-sama, mic-nya nyalakan semua ya, supaya kita bisa semangat dalam bernyanyi ya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah air, tanah tumpah dan
pada Di sana sanalah aku berdiri dari pagi Indonesia, bangsa dan tanah dan air tanah ini, marilah Indonesia baru Indonesia baru hiduplah negara hiduplah negeri bangsaku rakyatku semua dia bangunlah untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia merdeka Indonesia merdeka Indonesia Raya Indonesia merdeka ku negeriku yang ku cinta Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah ya Allah. Ya, oke, sip. Terima kasih sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Tujuannya untuk kita biar bersemangat dan juga biar kita tetap cinta terhadap bangsa kita sendiri yang beraneka ragam budayaannya ya. Oke. Kita langsung saja kita ke materi budaya Banyumas, materi kita terakhir sebelum penilaian tengah semester yang pertama yang dilakukan nanti insya Allah sekitar bulan September ya. Tanggalnya itu tanggal berapa? Ada yang masih ingat? 6 Iya, September. betul. Tanggal 6 September hari Senin insya Allah ya. Makanya Pak Guru berpesan supaya kalian persiapkan diri ya dalam menghadapi PTS 1, persiapkan materi atau belajar dan juga persiapkan juga kesehatan ya supaya bisa melaksanakan penilaian tengah semester ini yang semester 1 ini ya. Oke, sebentar. Sudah ada yang membaca materi yang Pak Guru berikan? Belum. Oh, ada yang belum, ada yang sudah. Ya, kalau yang sudah tentang apa ya materinya? Ada yang tahu? Tentang? Jonjang. Ada yang tahu permainan tradisional jonjang? Tahu. Seperti apa? Seperti ada yang pernah melakukan? Pernah memainkan? Aku sudah. Sudah ya. Yang pasang Biasa harus itu ya. menangkap yang lain. Iya, betul. Lalu ya itu adalah permainan tradisional dari Banyumas ya. Bentar, Pak Guru sambil mencari ini. Tadi mana ya materi. Ya, itu sepintas tentang permainan tradisional jonjang. Ya. Sebentar, Pak Guru cari lagi nih bab 3 ini. Oke. Bab 3 ya, Pak. Ya, bab 3. Kalau yang lain juga bisa ini membuka HP yang Pak Guru share kemarin ya materinya. Pak Guru coba share screen dari sini. Oke. Sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Sudah. Ya. Ini materinya kurang besar apa masih terlalu kecil? Kurang besar. Kurang besar ya. Oke, Pak Guru besarkan. Mana ini? Besarkan. Oh. Oh, ini. Oke, kita belajar tentang budaya Banyumas ya. Besar banget. Ya. Karena kita belajar tentang budaya Banyumasan kelas 4 SD semester yang pertama ya. Oh, harusnya bab 3 itu, Pak Guru keliru ya. Bab 3 tentang permainan tradisional jonjang. Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah KD 3.4 yaitu mengidentifikasi permainan jonjang dan juga KD 4.4 yaitu praktek
bermain jonjang. Tujuan belajar kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengenal ya permainan jonjang, kemudian juga dapat mengetahui cara bermain jonjang, serta nilai-nilai yang terkandung dalam permainan jonjang. Nah, coba perhatikan gambar yang Pak Guru tunjukkan berikut ini. Nah, ini ya. Ini ada siswa yang sedang bermain jonjang. Ya, ada siswa yang sedang bermain jonjang. Ada berapa siswa itu? 5. 5 ya. Ya, permainan jonjang itu biasanya dimainkan 4 sampai 5 orang secara berkelompok. Ya. Kalau bahasa lainnya cingciripit apa yo? Nah, itu seperti itu. Cingciripit kolang-galing kecepit gitu. Iya ya. Coba kita bahas bersama-sama nih. Apa yang sedang dilakukan oleh anak pada gambar tersebut? Sedang bermain apa? Jonjang. Sedang bermain jonjang ya. Iya betul. Kita belajar jonjang berarti kita sedang bermain jonjang. Kemudian yang kedua, apa nama permainan? Ya jonjang tadi ya. Jonjang. Ya. Menurut kalian bagaimana cara melakukan permainan sesuai dengan gambar tersebut? Cara memainkannya seperti apa? Cara memainkannya seperti apa? Ada yang tahu? Gini, Pak. Ya, gimana? A, B, C, D, E. Begitu ya. Oke, nanti kita bahas lagi ya. Nah, seperti itu, seperti cingciripit, ulang-kali kejepit. Nah, itu yang nanti ketangkap jarinya itu berarti yang yang jaga. Terus yang keempat, bagaimana cara menentukan pemenang dari permainan pada gambar tersebut? Pemenangnya seperti apa caranya? Nanti ya, kita coba bahas di belakang. Nah, ini sebagai pengenalan dulu saja. Kemudian berapa jumlah pemain yang dibutuhkan untuk melakukan permainan tersebut? Tadi ada berapa orang yang bermain? 4 atau 5 orang ya, modelnya berkelompok bukan sendiri-sendiri. Nah, terus kemudian manfaat apa yang dapat dirasakan dalam melakukan permainan tersebut? Manfaatnya banyak ya. Yang pertama melatih kekompakan karena ini berkelompok ya, karena permainannya berkelompok. Terus yang kedua melatih kejujuran. Sampai ini yang bocor. Oh, Mas Faris ya. Turun matikan dulu. Ya. Tuh, manfaatnya melatih kekompakan, juga melatih kedisiplinan juga melatih sosial ya, bersosial dengan teman-teman. Jadi tidak di rumah terus. Itu manfaat bermain dengan teman-teman. Tapi kalau bermain juga ada waktunya ya, tidak bermain terus, ada jadwalnya. Nah, waktunya misalnya diberi waktu 2 jam, setelah itu nanti belajar, makan, tidur siang ya. Jangan lupa kalian masih dalam tahap pertumbuhan, harus tidur siang ya supaya badan tetap sehat kembali. Itu. Terus kemudian bagaimana cara menentukan pemain yang kalah dalam permainan? Ya, nanti kita bahas bersama. Oke, ini kita sekarang yang pertama adalah mengenal permainan jonjang. Coba yuk kita baca bareng-bareng. Coba satu paragraf dulu. Hampir semua orang pernah bermain jonjang. Siapakah di antara kalian yang akan siapakah yang tahu apa itu jonjang? Jonjang adalah permainan rakyat yang digunakan dari pada saat orang bulan di mana hari terdapat 2 jenis jonjang. Yang permainan dengan jenis permainan dilakukan oleh seorang anak dari aktivitas fisik tertentu yang dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan pertandingan adalah jenis yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang masing-masing berhadapan antara satu dengan lainnya dan terdapat unsur kalah menang. Jonjang pernah berkembang di hampir seluruh wilayah Banyumas. Ketika lagu berakhir, telah pegangan terakhir itu nanti harus atau lebih
Sudah yang masing-masing? Sudah ya? Oke, jonjang. Kita mengenal permainan jonjang. Jonjang itu adalah permainan rakyat ya, yang biasa dimainkan ketika terang bulan ya, ketika di malam hari ya, ketika terang bulan pada waktu bulan purnama juga bisa, yaitu untuk menghabiskan malam ya, menghabiskan malam sebelum tidur. Nah, bermain dulu. Itu pada zaman dahulu. Nah, terdapat dua jenis jonjang, yaitu jenis permainan dan juga jenis pertandingan. Nah, kalau jenis permainan itu dilakukan oleh seorang atau lebih dalam bentuk perkembangan atau aktivitas fisik tertentu yang dilakukan secara bersama-sama. Kalau jenis pertandingan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing berhadapan antara satu dengan yang lainnya, dan terdapat unsur kalah dan menang. Nah, itu kalau pertandingan itu ada kalah dan menang ya. Tapi kalau untuk permainan itu tidak ada kalah dan menang. Ketika lagu berakhir, nah bermain jonjang itu sambil menyanyikan lagu. Telapak tangan yang terakhir disentuh harus menjadi penjaga. Nah, itu ya, harus jadi penjaganya. Begitu seterusnya. Untuk lagunya sendiri sebenarnya tidak mempunyai arti khusus, tidak menggunakan lagu-lagu khusus dalam bermain jonjang. Hanya sekedar tembang parikan atau tembang dolanan yang biasanya diajarkan pada anak-anak sejak kecil. Namun sekarang permainan tradisional ini sudah jarang dimainkan ya sama kalian. Mending main HP daripada main seperti itu ya. Itu karena jarang dimainkan. Dan sudah tidak banyak yang tahu. Ya, kadang juga ada. Ya, ada beberapa yang mainkan. Aku ya, masih main. Tapi rata-rata hampir tidak memainkan itu. Ya, kalau sudah memainkan berarti bagus ya. Itu melestarikan dari permainan tradisional ya, supaya tetap ada permainan itu ya, supaya nanti anak cucu kita ya, nanti anak cucu kita tidak bingung permainan itu permainan apa ya, saya tidak tahu. Setelah tugas selesai. Nah, iya betul. Tetembangan atau syair yang dinyanyikan ketika bermain jonjang, contohnya ini ada tetembangan yang pertama. Ini seperti pantun ya. Jonjang iris-irisan telo, babulondo ngomong sinyo. Jonjang iris-irisan telo, babulondo ngomong sinyo. Sinyone nangis bae didolani motor mabur. Motor mabur kapal udara numpak sepur mudhun ning kroya. Adang bubur nggo sangu ronda, bengi nganggur awan kerja. Ya, itu contoh tetembangan satu ya, sambil sambil bermain jonjang itu tetembangan satu ya. Jonjang iris-irisan telo, babulondo pembantu Belanda itu ngomong sinyo. Sinyo itu kebanyakan untuk Cina ya. Sinyo itu Cina biasanya. Sinyone nangis baik. Anak Cina itu nangis terus, didolani motor mabur, diberi mainan pesawat terbang, motor mabur kapal udara, pesawat terbang ya, pesawat kapal udara, numpak sepur, naik sepur, mudhun ning kroya, turun di kroya. Adang bubur, memasak bubur, nggo sangu ronda, buat bekal ronda, bengi nganggur, malamnya nganggur, tidak bekerja, awannya kerja. Nah, seperti itu ya, itu tetembangan yang pertama. Ada lagi nih tetembangan yang kedua. Jonjang emper wetan ana sapi udag-udagan. Biung tulung si buyung nambal payung. Payunge bodol ditambal dodol. Dodol mambu dipangan asu. Asune mati dibuang kali. Kaline jero iwake loro. Dicacak benduk bendone goang. Nggo ator gedang gedange mateng. Nggo isen weteng. Seperti itu ya, tetembangan yang kedua. Jonjang emper wetan ana sapi udag-udagan. Ada sapi kejar-kejaran. Biung tulung, si biung nambal payung, ibu tolong, si biung lagi nambal payung sedang
memperbaiki payungnya bodol, payungnya bodol rusak, ditambal sama dodol, ya tambah rusak ya. Dodolnya mambu, dodolnya bau, dipangan asu, dimakan anjing. Itu asune mati, anjingnya mati, dibuang kali atau ya dibuang ke sungai. Kaline jeruk, sungaine jeruk, iwake loro, iwaknya ada 2. Dijajak benduk, dipotong-potong sama benduk ya, bendone goang. Nggo ator gedang buat nebas pohon pisang, gedangnya mateng, nggo isen weteng buat isi-isi perut, buat mengganjel perut. Nah itu ketembangan yang kedua. Ya, jadi permain donjang itu juga menggunakan tembang ya. Tembangnya bebas mau tembang apa. Tembang Jawa sih jelas ya, karena zaman dahulu itu tidak ada lagu-lagu yang seperti sekarang ya. Lagu rock, lagu pop itu nggak ada, adanya lagu-lagu Jawa. Kemudian yang kedua yaitu cara bermain jonjang. Yuk coba bacakan bareng-bareng cara bermain Jonjang jonjang. dilakukan secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 anak. Cara mainnya mudah, yaitu dengan duduk melingkar dengan kedua telapak tangan, membuka salah satu tangan anak yang berbagi kebagian jaga. Cara menentukan anak yang berkebagian jaga biasanya dengan hampimpa terlebih dahulu, harus mengunjuk dan menyentuh telapak tangan teman lainnya secara berurutan sambil bernyanyi sebuah lagu, misalnya seperti ini: jongjang jongjang Godong gedang mati kuning kuning rowok ruwek bocah goreng pating jembrek. jembewek. Ketika lagu berakhir, telapak tangan yang terakhir disentuh harus menjadi menjaga. Begitnya untuk tersendiri sebenarnya tidak mempunyai arti khusus, hanya sekedar tembang parikan atau tembang dolanan yang biasanya diajarkan pada anak kecil. Namun sekarang permainannya tradisional ini sudah jarang dimainkan dan banyak yang tahu. Dan tidak banyak yang tahu. Jarang dimain, banyak yang tahu. Ya, oke ya. Itu jonjang. Jonjang itu dimainkan secara berkelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 anak. Ya. Oke. Cara mainnya itu gampang, sebenarnya gampang ya. Dengan duduk melingkar, tadi berputar ya, seperti gambar di atas tadi, dan kedua telapak tangan membuka. Salah satu tangan anak yang kebagian jaga, atau itu cara menentukan anak yang kebagian jaga itu dengan hompimpa dulu. Hompimpa alayum gambreng. Nah, seperti itu ya. Itu cara menentukan anak yang kebagian menjaga. Harus menguncup dan menyentuh telapak tangan teman lainnya secara berurutan sambil menyanyi sebuah lagu. Contohnya yang tadi ya. Jonjang tikening godong gedang mati kuning, kuning rowak rawek bocah gering pating jembewek. Seperti itu ya. Itu lagu dari permainan jonjang juga. Ketika lagu berakhir, telapak tangan yang terakhir itu disentuh harus menjadi penjaga. Nah, itu. Begitu seterusnya. Untuk lagunya sendiri sebenarnya tidak mempunyai arti khusus, hanya sekedar tembang parikan atau tembang dolanan yang biasanya diajarkan pada anak sejak kecil ya. Kalau sekarang itu hampir tidak diajarkan ya sama orang tua kalian ya tentang tembang-tembang dolanan. Namun sekarang permainan tradisional ini sudah jarang dimainkan dan sudah tidak banyak yang tahu. Jarang yang tahu ini permainan seperti ini ya. Oke, nih kita lanjutkan lagi. Ini juga ada gambar nih, gambar hompimpa untuk menentukan siapa yang jaga. Nah, itu ada hompimpa. Ya. Kalau yang telapak tangannya di bawah sendirian, nah itu berarti yang menang gitu, seperti itu ya. Gambar hompimpa. Biasa kalian sudah melakukan itu ya, hompimpa. Nah, sekarang yang terakhir adalah nilai-nilai yang terkandung dalam permainan jonjang. Kira-kira ada nilai apa saja ya? Coba yuk dibacakan. Permainan
Permainan tradisional merupakan salah satu seni budaya tradisional Indonesia. Permainan tradisional bersumber pada pada nilai-nilai nilai-nilai kearifan lokal. Dalam permainan kearifan lokal, dalam permainan tradisional terkandung nilai-nilai luhur dan pesan-pesan moral nilai luhur dan pesan moral luhur yang harus kita yang harus lestarikan. kita lestarikan. Mari Mari kita kita bahas nilai-nilai yang yang terdapat dalam terdapat permainan pada jonjang, permainan jongjang. Kejujuran. kejujuran, Dalam permainan jongjang, kalian harus jujur dan tidak boleh tidak boleh curang. curang, Permainan yang curang tidak akan diajak tidak bermain akan lagi, diajak bermain lagi. Kita harus akan menerapkan perilaku perilaku jujur jujur dalam dalam kehidupan kehidupan sehari-hari. sehari-hari. Cinta lingkungan. Hampir Hampir semua semua permainan tradisional dilakukan di luar rumah. dilakukan di luar rumah, termasuk jongjang. Permainan jongjang biasanya dilakukan di halaman Rumah, rumah, lapangan, lapangan, pekarangan rumah, pekalongan, bahkan di kebun. di kebun, Tanpa tanpa disadari, disabat. permainan tersebut dapat Permainan tersebut dapat mendekatkan kita kepada alam kepada alam sekitar sekitar sehingga kita kita lebih lebih menyatu dengan alam dan mencintai lingkungan. mencintai lingkungan. Besarin lagi harusnya. Kurang besar apa enggak ini? Oh, Besar banget. besar banget ya? Oke. Nah, Besar ini banget. tas ya. Oke, ya biar kalian nggak terlalu dekat. Besar Oke. banget. Ya, nggak apa-apa. Ini permainan jonjang. Ini merupakan salah satu seni budaya tradisional Indonesia ya, khususnya di Banyumas. Permainan tradisional bersumber pada nilai-nilai kearifan lokal. Nah, dalam sebuah permainan tradisional itu pasti ada nilai-nilai yang terkandung. Nah, seperti itu ya. Yang pertama nilainya adalah kejujuran. Dalam bermain jonjang atau bermain apapun itu ya dengan teman-teman yang lainnya, itu kalian harus jujur, kan tidak boleh curang, tidak boleh curang. Pemain yang curang tidak akan diajak bermain lagi itu ya. Kalau ada teman-teman yang curang pasti kamu males ya bermain lagi karena lah curang buat apa males ya. Kita harus menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dalam bermain, dalam apapun itu ya harus jujur, tidak boleh ngelomboni. Nah, itu jujur itu harus diterapkan di mana saja dalam bermain, dalam berhubungan dengan orang lain juga harus jujur. Terus kedua adalah cinta lingkungan. Hampir semua permainan tradisional dilakukan di luar rumah, termasuk jonjang ini ya. Bermain jonjang biasanya dilakukan di halaman rumah, di lapangan, pekarangan, atau bahkan di kebun. Nah, tanpa disadari, permainan tersebut dapat mendekatkan kita kepada alam ya. Kita jadi lebih dekat kepada alam. Sehingga kita lebih menyatu dengan alam dan mencintai lingkungan. Nah, kita dengan bermain tradisional itu kita jadi cinta lingkungan ya, karena kita bermainnya di kebun, di pekarangan rumah. Nah, itu seperti itu ya. Terus kemudian riang gembira. Permainan anak selalu melahirkan suasana gembira. Apalagi jika permainan jonjang dilakukan pada malam hari ketika bulan purnama. Suasana riang gembira benar-benar terasa. Suasana ceria dan senang akan melahirkan kebersamaan yang menyenangkan. Nah, kemudian yang keempat adalah belajar hidup bersama. Dalam bermain jonjang, aturan main dibuat oleh kalian sendiri yang akan bermain. Kita harus belajar mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Bila ada anak yang tidak mematuhi aturan, maka akan mendapatkan sanksi sosial. Sanksi sosial itu tadi ya, seperti dikucilkan atau lah bobolah main karo bocah kae. Nah, karena curang misalnya seperti itu, tidak mematuhi aturan, sekarepe dewek. Nah, itu ya, makanya dalam bermain itu tidak boleh sekarepe dewek atau sesuai dengan aturan harusnya ya. Namun bila ia mau mengakui kesalahannya, teman lain pun bersedia menerimanya kembali. Nah, makanya kalau kita mengakui atau kita melakukan kesalahan harus mengaku
ya, mengaku kita salah sehingga teman lainnya pun akan memaafkan dan bisa berteman kembali. Nah, seperti itu. Di sini kita belajar hidup bersosial dan hidup bersama. Nah, dalam bermain kita pasti akan belajar hidup sosial atau hidup bersama, ya, akan memecahkan masalah bersama. Nah, pasti ada suatu permasalahan ya bila kita bermain dengan teman. Nah, apakah itu masalah kecil ataupun besar, itu pasti ada masalah dan kita ditantang untuk coba menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dari permainan itu kita diharapkan bisa belajar hidup bersama dengan teman-teman kita. Yang terakhir adalah disiplin. Nah, bermain jonjang itu dilakukan di tempat terbuka. Ketika bermain di tempat terbuka tidak akan membuat kalian lupa waktu. Nah, itu ya, kalau bermain jangan lupa waktu, lihat jam. Syukur-syukur bawa jam tangan kalau bermain, ya, diperhatikan. Misalnya target bermain saya 2 jam, nah, berarti hanya 2 jam saja mainnya. Sisanya untuk kegiatan yang lain, contohnya makan, mandi. Nah, jangan sampai lihat HP lupa mandi, jangan sampai bermain game di HP lupa makan, ya, itu namanya sudah menzolimi badan sendiri, ya, karena tubuh kita juga perlu diperhatikan, ya, perlu dibersihkan, mandi, dan juga perlu makanan, ya, sehingga tidak telat makan. Kalau telat makan akhirnya sakit, ya, seperti itu. Makanya harus disiplin dalam membagi kegiatan dalam setiap harinya. Nah, begitu hari gelap, permainan selesai dan kembali ke rumah masing-masing. Aturan permainan juga melatih para pemainnya untuk disiplin. Nah, dengan berdisiplin kalian akan mudah untuk mencapai cita-cita. Nah, makanya kalian harus disiplin, ya. Disiplin dalam membagi waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bermain. Ya, oke. Itu ya pelajaran SPDP. Pelajaran budaya Banyumas dari Pak Guru, ya. Hanya itu saja. Oke, kita tadi sudah belajar apa? Coba Pak Guru tanyakan pada kalian. Mas Permainan Ganes. jonjang. Halo Mas Ganes. Mas Ganes, tadi belajar apa dengan Pak Guru? Jonjang. Bermain jonjang, ya. Mengenal permainan jonjang. Oke, terus apa lagi? Cara bermain jonjang. Jonjang. Ya, kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam permainan jonjang. Nah, itu ya. Kalian bisa mempraktekkan sendiri di rumah bersama teman-temanmu, ya, bermain jonjang itu seperti apa, dan juga selalu ingat waktu, ya, jangan sampai kamu asik bermain tanpa melihat waktu, nanti belajarnya keteteran, nanti tugasnya belum selesai, nanti belum makan, kalau belum makan nanti bisa sakit mah, sakit yang lainnya, ya. Oke, itu mungkin pelajaran budaya Banyumas dari Pak Guru, ya. Semoga Pak ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Doa doang. Ya. Oke, ya, ini budaya Banyumas hanya mempelajari tentang budaya-budaya lokal saja, ya, budaya-budaya kita. Oke, ini budaya Banyumas kita sudah selesai, ya, di PTS 1 menjelang PTS 1 ini. Jadi budaya Banyumas ada berapa pelajaran yang kalian dapatkan dari Pak Guru? Ada berapa? Yo, masih ingat nggak? Ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama itu tata krama di sekolah. Masih ingat? Masih. Ya. Masih ingat. Terus yang kedua, kemarin Tentang makanan. Ya, betul, makanan khas Banyumas, ya. Ada yang terbuat dari singkong, ada yang terbuat dari Pisang. Nah, ya itu. Terus bab Ada yang sate. terakhir, Ada combro. betul. Bab yang terakhir tentang permainan jonjang, ya. Besok soalnya ada 3 bab, ya, yang harus kalian pelajari. Itu Pak Guru materinya sudah di-share semua, jangan sampai hilang, ya. Sudah dalam bentuk digital, ya. Jadi bukan buku tapi dalam bentuk digital karena LKS-nya belum ada. Pak Guru buatkan media digitalnya supaya kamu bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, ya. Lagi megang HP, buka buku digitalnya Pak Guru yang buat itu, ya. Oke, mungkin itu saja dari Pak Guru. Selamat
tahun baru Muharram ya, hari ini kita merayakan tahun baru. Tahun baru Islam itu ternyata tidak semeriah tahun baru nasional ya. Tahun baru Islam harusnya dimeriahkan secara meriah sekali harusnya ya. Ada yang jelas ada sholawatan, ada zikir, nah itu ya. Kita sudah masuk tahun baru Hijriah. Semoga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dengan berbuat atau mematuhi dari perintah Allah ya. Selalu taat kepada aturan-aturan Allah, jangan sampai melenceng, selalu sholat ya, terus 5 waktu dikerjakan, sholat 5 waktu, rukun Islam, rukun iman jangan lupa ya, itu harus selalu diingatkan, harus selalu dikerjakan ya. Oke, sebelum pelajaran diakhiri, berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin berdoa? Mas Ganes, oke. Aku. Mas Ganes, yuk udah langsung duluan tuh. Oke, yuk. Siap, terang berdoa. Mulai. Amin. Oke, terima kasih ya karena sudah belajar bersama Pak Guru. Jangan lupa besok Rabu kita libur ya, karena mengganti libur hari ini. Hari Kamis besok ada PJOK dan agama. Kita ketemu lagi hari Jumat nanti Pak Guru dan iya besok libur ya. Terus ketemu lagi ya. Jangan lupa LKS tema 2 diambil ya sama PJOK. Nah, PJOK-nya diambil. Besok PJOK-nya itu ada tugas di LKS kerjakan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu hari Jumat. Selamat tahun baru Hijriah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Dan jangan lupa. Oke. Guru berhenti dulu ini rekamannya.